Assalamualaikum, balik lagi di FS Santuy. Apa kabar nih uak-uak semua yang seaspal, yang beda aspal, yang beda tempat kerja. Pokoknya semuanya semoga dalam keadaan baik-baik aja. Semoga selalu dimudahkan rezekinya juga oleh Allah, amin. Nah, jadi di episode kali ini kita masih akan membahas tentang si Borzo ini. Kita akan membahas tentang orderan Jabodetabek. Orderan Jabodetabek. Jadi pasti pernah muncul di dashboard kalian, entah itu pick up-nya kah atau alamat yang ditujunya. Biasanya kan alamatnya jelas kan. Nah, cuman ini alamatnya tuh Jabodetabek gitu, nggak jelas. Masa kita harus ngelilingin Jabodetabek? Nggak mungkin dong. Pernah gue cocol, ternyata gue iseng cocol, coba. Ceritanya kayak gini nih. Jadi kan kemarin di episode sebelum-sebelumnya kan pernah tuh gue ceritain akun gue yang di ban kan. Nah, di ban itu kan siang kan, jam pas sholat Jumat berarti zuhur lah berarti. Jam 12 berarti kan. Nah, jadi sebelum jam 12 ini, hari Jumat juga tuh, ada orderan Jabodetabek nih. Tapi kehapus filenya. Ini nggak bisa gue kasih unjuk screenshotnya ya. Alamat pick up-nya jelas. Nah, alamat antarnya ini yang Jabodetabek gitu kan. Terus gue lihat harganya lumayan nih, 50.000. 50.000 berarti kalau misalkan gue tarik lurus nih 50.000, berarti kalau dari Bogor tuh antara ke Jakarta sekitaran Pamulang atau Depok tuh gitu kan. Berarti oke nih. Terus gue lihat itu kan Jabodetabek kan. Terus gue lihat ternyata dia di mapsnya bisa dibuka kan. Ternyata di mapsnya itu nggak ngaco dan ngarahnya itu ke Jaksel kalau nggak salah, ke arah Jaksel, cuman lupa tuh areanya. Terus ditulisnya di notes-nya itu ada notes-nya nama tokonya kalau nggak salah. Berarti udah, wah, kemungkinan udah nggak mungkin fiktif nih gitu kan. Nah, jadi ternyata si orderan Jabodetabek ini biasanya kalau misalkan muncul itu biasanya tuh orang-orang yang baru menggunakan Borzo, terus salah gitu kan, salah ngisi alamat tuh, salah ngisi alamat tujuan kalau nggak salah kemarin tuh. Itu juga gue taunya habis konfirmasi kan. Udah tuh, terus gue, karena gue masih ragu ini orderan bener atau fiktif, telepon kan si, udah gue cocol tek, si customer pengirimnya itu. Gue telepon, gue kontak lah pokoknya gitu. Bu, ini bener ya orderannya sini sini. Kayak biasanya gue kan minta kirimin mapsnya kan atau alamatnya gitu, kirimin lah sama dia. Set, dateng tuh gue pick up, lumayan tuh, lebih dari 20 menitan apa kalau nggak salah. Karena kan di Bogor gitu kan, di Bogor tuh lu 5 kilometer bisa jadi 9, kadang-kadang 10. Gue pernah nyocol waktu itu saat 1 apa 2 kilometer gitu jadi 6 kilometer gitu. Terus kemarin pernah dari 1 kilometer jadi, oh iya benar, kemarin 1 kilometer lebih lah, pokoknya di bawah 2 kilometer jadi 6 kilometer. Karena posisinya tuh ini gua, nah ini di sungai kan, nah ini dia di seberang, nah akses ke sungai ini nggak ada, jadi kita harus muter gitu. Nah, pasti rata-rata kayak gitu gitu. Cuman kalau di Bogor itu emang ya kayak gitu gitu. Beda dengan di Jakarta. Jakarta tuh masih enak, jalan-jalannya tuh masih banyak gitu karena udah jadi jalannya gitu. Nah, ini kemarin gue cocok ya sekitar 20 menitan lah, kalau 20 menit lebih kalau nggak salah ya. Gue datang tuh pokoknya sebelum Jumatan ya, karena net gue orderannya gue ambil, terus gue bawa juga kan gitu, so gue bawa ke masjid tuh. Nah, habis itu datang tuh gue, tanya, Bu, ini bener ya orderannya? Iya benar mas, katanya gitu. Terus gue lihat, nah salahnya gue nggak nanya alamat si Jabodetabeknya ini bener ke Jakarta apa bukan. Gue yakin udah ke Jakarta karena di situ ada tokonya kan, ada nama toko. Ya udah, berarti nggak gue konfirmasi lagi. Nah, langsung gue ke tempat pick upnya aja gitu, ke tempat pertama si pengirim. Gue datang, orderannya tunai nih, orderannya tunai 50 ribuan kan kalau nggak salah, 50.000 lebih deh kalau nggak salah. Itu kan maksudnya pendapatan bersih kita kan. Nah, belum dikasih sama si Borjo, dia ngasih berarti sekitar 60 ribuan lebih lah. Dia nyiapin uang 70.000 gitu gua, 70.000 atau 80.000 gitu. Kasih nih mas,
Ini ongkosnya, ini bawanya pempek ya, katanya pempek. Oh siap bu, kata gue. Ini ngirimnya ke Jakarta ya bu, bener. Oh bukan mas, katanya. Ini ada alamatnya udah saya cantumin di, dia kayak nulis nulis notes gitu kan di apa namanya di si orderan yang gue pick up tadi tuh tulis tangan gitu kan. Terus gue lihat, wah bukan Jakarta, bukan Ciputat, bukan Pamulang, bukan juga Depok. Ternyata pas gue lihat Cianjur dong. Masa dari Bogor ke Cianjur kita 50.000. Terus pas udah, ih kok Cianjur, kata gue. Langsung aja gue konfirmasi ke ibu, ibu ini alamatnya Cianjur. Iya mas, ke Cianjur, katanya. Ternyata si ibu ini baru pertama kali menggunakan si Borzo ini gitu. Biasanya dia pakai yang sebelah, dan biasanya pakai yang sebelah itu dia cuman ngirim ke paling dari Bogor ke Jakarta, Bogor ke Bogor, kayak gitu, deket-deket lah ibaratnya gitu. Nah ini dia baru pertama kali nyoba, langsung nyoba ke yang jauh gitu, ke Cianjur. Terus gue bilang, aduh nggak bisa bu, karena kejauhan. Ibarat kata kalau misalkan masih ke arah-arah eh, yang seharusnya lah 50.000 tuh, 50.000 lebih dikit tuh masih gue bawa kan ibaratnya gitu, karena udah ke Palang pick up. Gimana dong, kata ibu-ibunya gitu kan, karena dia juga baru kan pakai aplikasi ini. Yaudah bu, gue bantuin. Gue chat ke si customer service kan, customer service gue chat, kak ini gimana ya, saya ngirimnya ke Cianjur kok ini jadinya ke Jakarta, drivernya udah datang, katanya kurirnya udah datang mau jemput barangnya, katanya gitu. Gue juga chat di si apa di chat di bantuan ke operatornya, minta sama juga gitu, ini kok pengirimannya ke Cianjur gitu kan, sesuai. Sedangkan di aplikasi itu dia Jabodetabek, dan pas gue buka mapsnya arahnya itu ke arah Jakarta Selatan kalau nggak salah. Terus penyelesaiannya gimana? Nah gue tadinya berharap si office-nya ini, si customer service, ngerevisi Argo dong. Lumayan nih ke Cianjur, bisa 2 jam 3 jam. Oh, berarti Argonya gede banget nih gitu. eh Asik nih, kata gue. Nggak apa-apa lah, coba aja gue chat dulu. Terus gue si ibunya juga chat dulu, karena ibunya emang pengen kekeh di dikirim si barangnya kan. Tapi maksudnya Argonya dia nggak nambah banyak gitu, karena gue sebelumnya pernah ngerevisi Argo juga minta ke customer service. Nah jadi si customer service-nya ini salah netikin mapsnya, salah netikin alamatnya gitu. Jadi si di aplikasi itu jarak pengantaran itu 12 km. Sorry, di aplikasi itu jaraknya sekitar 7 apa 8 gitu kalau nggak salah. Nah Argonya ini 12.000, Argonya 12.000. Pas gue minta Sherlock ke si customernya, ternyata jaraknya itu 12 km. Jauh kan, jauh banget bedanya gitu kan, di atas 5 km. Terus gue minta ke customer service, pak kak ini kayaknya salah netikin tempat deh, kata saya gitu kan. Masa di aplikasi 7 km, pas saya minta maps ke customernya itu jadi 12 km, dan sedangkan Argonya 12.000. Nggak mungkin dong, Argo 12.000 jarak pengantaran 12 km, masa 1.000 km gitu kan. Nah sekarang udah lama-lama penjelasan, ya udah direvisi lah sesuai, jadi 20.000 berapa gitu kan, jadi sesuai Argo yang biasa gitu kan. Gue berharap orderan ini juga begitu tadinya. Lumayan nih gitu kan, jauh ke Cianjur, bisa nih direvisi. Kalau direvisi mantep banget, udah sekali orderan pulang lah gitu sekalian, mantep, karena searah pulangnya juga kan. Ternyata si customer service-nya ngomong, iya bu, katanya kalau ke Cianjur kita belum bisa, katanya yang Borzo ini, karena di sana belum ada, katanya gitu. Kalau Sukabumi, Bandung tuh masih bisa, padahal selewatan ya. Kalau Sukabumi bisa, kalau Bandung bisa, cuman kalau ke Cianjur belum bisa, alasannya gitu kan. Gue nggak tahu nih emang bener nggak bisa, atau emang kalau ngerevisi kejauhan tuh kayak gimana, nggak tahu deh pokoknya. Ya udah, akhir-akhirnya mah ya udah di cancel orderannya, di cancel, udah hilang dong. Gue chat customer service juga, ya udah akhir-akhirnya nggak bisa di apa-apain, di cancel. Udah ibunya juga, mungkin ibunya kasihan ke gue, dikasih, ya udah mas maaf ya, katanya udah jauh-jauh, katanya kesini ini buat ininya aja deh, buat uang ganti bensin, katanya gitu. Ya mau nggak diterima, nggak ada waktu itu, hari itu memang belum nyocok, belum dapet buat gantiin bensin.
mau diterima ya udah diterima gitu kan, jadinya udah diterima, akhirnya udah gitu doang, orderan Jabodetabek. Jadi kalau ada orderan Jabodetabek, pastiin konfirmasi ke penerima dan pengirimnya gitu ya. Jadi biar jelas alamat sebenarnya sih bukan orderan Jabodetabek aja, orderan biasa juga kalau bisa tuh dikonfirmasi gitu, biar nggak kena orderan fiktif dan semacamnya kayak gitu. Cuman emang kalau biasanya gue tuh kalau orderan ke si pengirimnya udah oke, ya udah langsung gas aja ke pengirimnya gitu. Nah jadi kalau ada orderan Jabodetabek, penasaran pengen nyocol, mungkin kali aja beda dengan yang punya gue ini, cocol aja orderan Jabodetabek, ya kali aja itu rezekinya, karena biasanya argonya lumayan biasanya gitu kan. Oke, selamat mencoba nyocol orderan Jabodetabek. Nanti kalau misalkan udah dicocol dan berhasil diantar, coba share di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.